naik jabatan jadi pemimpin redaksi, Pak. Dan gaji 10 kali lipat, Pak. Baik, saya akan bekerja lebih baik lagi. Sebentar lagi saya akan menjadi kaya raya. Mau apa lagi kamu kesini? Mau apa kamu? Dia datang mau minta tumbal lagi, Ratna. Enggak, Mas, enggak. Aku tidak akan pernah memberikan dia tumbal lagi. Enggak akan pernah, Mas. Kalau kamu tidak mau menumbalkan orang lain, maka nyawamu sendiri yang menjadi gantinya. Baiklah, aku akan mencarikanmu tumbal lagi. Mbak Hilda. Iya, Bu Ratna. Saya numpang cuci kaki ya. Oh iya, Bu, Ini silakan. kayaknya kaki saya kena kotoran deh. Oh iya, Bu. Maafin aku, Mbak Hilda. Aku terpaksa melakukan ini. Maafkan aku. Aduh, Ibu. Aduh, Mbak Hilda. Aduh, saya minta maaf ya. Tangan saya soalnya tadi licin banget tuh, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya udah, saya permisi dulu ya. Iya, Bu. Hati-hati ya. Maaf ya, Mbak. Iya, ya. Bu. Bunyi apa itu ya? Ibu. Om, Ibu kenapa? Semenjak pergi sama Om, Ibu tuh pulang-pulang jadi aneh. Kamu jangan asal ngomong ya. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan nuduh macam-macam. Bu, Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu. Bu, ini Ranti. Ini Ranti. Ibu. Urus ibu kamu yang gila ini. Om, kalau ngomong tuh bisa nggak sih nggak kasar? Berisik kamu. Om ini capek. Sekarang Om mau istirahat. Awas aja kalau kamu ganggu. Ibu tenang ya. Ibu pasti capek. Ibu tidur di kamar nanti ya. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau tinggal di rumah ini lagi. Ibu nggak mau ke kamar kamu. Ibu nggak mau. Kita harus pergi dari sini, sayang. Kita harus pergi ya. Ibu tenang ya. Nanti di sini ya, Bu ya. Mana Ibu? Kita harus pergi. Kita harus pergi sama-sama, sayang. Ayo. Saya kalau tahu keluarga saya kayak gini nggak bakalan saya gitu kok sampai saya nggak cerita, pergi aja bilang ada urusan di Jawa, saya bilangnya gitu kalau ditanya ibu kan. Saya nggak bilang kalau kayak gitu, tapi setelah ribut ini ya orang tua saya marah banget kayak gini. Ternyata Om Dewo itu pemarah, bahkan lebih pemarah dari Bapak Sofian. Itu akibat ibumu menikah diam-diam tanpa persetujuan ibu. Kalau sudah begini, nenek juga kan yang repot. Ratna, kamu ngapain sini? Nah, mumpung ada Hayati di sini, ibu mau menjelaskan alasan ibu kenapa ibu nggak setuju Hayati menikah dengan Dewo. Karena Dewo itu kasar. Terbukti kan sekarang? Terus kalian semua mau tinggal di sini? Boleh aja sih, tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa, Mbak? Maksud Mbak apa sih? Kalian boleh tinggal di sini, tapi nggak gratis. Kalian semua harus kerja untuk dapetin uang. Ratna! Puluk banget nih orang. Siva! Beno, Ranti! Gimana sih orang-orang ini? Siapa kamu? Aku makhluk penunggu sumur, istri dan ketiga anakmu pergi menemui ibunya. Kalau begitu aku mau nanya tentang karir aku. Tunggulah telepon sebentar lah. Itu udah dimimpiin ketemu tuh berbentuk binatang dua katanya, seperti monyet katanya gitu, bukan manusia. Lepaskan! Ibu!
Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Ibu cuma mimpi aja kok. Ibu mimpi apa sih sampai teriak-teriak kayak gitu? Aku tidak mungkin mengatakan apa mimpiku. Karena Ranti pasti tahu kalau aku sudah melakukan pesugihan. Aku tidak boleh memberitahukan hal ini. Ibu, ada berita penting. Ibu kenapa? Kok ngos-ngosan begitu? Ibu nggak apa-apa sayang. Tadi kamu bilang ada berita penting apa? Terus itu apa yang kamu bawa? Baca ini, Bu. Ini buku yang ditulis oleh Om Dewo tentang pesugihan hantu sumur di gunung. Akhirnya saya bisa menerbitkan buku dan menjadi pemimpin redaktur di sini. Mas Dewo, emang siapa sumber penulis dari kisah di buku ini? Terus kenapa Mas Dewo menulis buku tentang pesugihan? Lebih tepatnya pesugihan hantu sumur. Iya, kenapa itu? Bukannya itu sangat tidak lazim? Saya harus menulis sesuatu yang berbeda kan? Di dekat tempat tinggal saya ada orang meninggal tercebur sumur. Sama yang tertulis apa yang di dalam buku Mas ini. Apakah ini salah satu korban pesugihan dari hantu sumur, Mas? Jangan-jangan itu tumbal yang hantu sumur dapatkan dari Ratma. Jadi begini saudara-saudara, tidak semua orang yang meninggal karena kecemplung sumur itu karena hantu sumur. Bisa saja itu karena mereka kurang hati-hati. Makanya saya tulis buku ini agar kalian semua bisa lebih waspada. Sekarang aku sudah menjadi pimpinan redaktor dan penulis yang terkenal dengan cepat dan mudah. Tapi aku belum puas. Aku ingin lebih. Aku ingin mempunyai perusahaan media dengan atas nama aku sendiri. Tapi bagaimana caranya? Ini semua gara-gara Ratma. Kalau saja dia tidak kabur, aku akan dengan mudah mencapai semua keinginan aku. Dewa, aku sudah memberikanmu kesuksesan. Sekarang aku ingin tumbal. Berikan aku tumbal. Kamu minta saja sama Ratma. Karena dia yang melakukan pesugihan itu, bukan aku. Kamu berikan aku tumbal. Atau kamu yang akan aku cekik sampai mati. Baik. Aku akan mencari tumbal untukmu. Aku ingin tumbal dari keluarga Ratma. Bu, pas tadi malam Beno dan Karanti mau pergi ke sumur, Bemo dan Karanti mengalami kejadian seperti yang Om Dewo tulis di bukunya. Ranti, benar itu? Iya Bu, benar. Kenapa hantu sumur itu meneror kita ya, Bu? Yang jelas itu bukan ibu kan yang menjalani pesugihan itu, Bu? Enggak, saya enggak. Jangan-jangan benar jika Ratma sudah melakukan pesugihan hantu sumur itu. Makanya Ratma tidak bisa menjawab. Kenapa sih Dewo malah menelpon aku? Ratma, ini dari Dewo. Dari tadi dia telepon ke ponsel aku. Ayo terima. Ada apa sih Mbak? Ya Mas Dewo. Aku mau kamu kembali bersamaku. Enggak Mas, enggak. Sudah cukup Mas. Pokoknya aku nggak mau tinggal bersama Mas Dewo lagi. Aku mau tinggal bersama Ibu aja. Kalau kamu nggak mau, maka hantu sumur akan mengambil anggota keluarga kamu. Baiklah Mas, baik. Aku akan tinggal bersama Mas. Bu, Ranti nggak mau balik ke rumah Om Dewo lagi. Iya, Bu. Aku juga nggak mau balik ke rumah Om Dewo lagi. Aku mau di sini aja. Kalian tinggal di sini aja bersama nenek. Biar ibu yang ke sana. Syifa takut banget, Bu. Barusan di sini ada hantu. Itu pasti hantu sumur. Ada apa ini? Bu, tadi Syifa diganggu sama hantu sumur. Hantu yang biasa menolong Mas Dewo, Bu. Orang itu benar-benar ya membuat hidup keluarga anakku tidak tenang. Kenapa dia masih aja selamat ya? Harusnya Ratma itu sudah mati di tangan hantu sumur itu. Bu, sekarang aku mau minta izin sama Ibu ya. Aku titip anak-anakku di sini, Bu. Ya, biar mereka aman.
Aku harus pergi ke sana, Bu. Enggak, Bu. Ibu nggak boleh ke sana. Di sana tuh bahaya, Bu. Sayang, Ibu tahu kalau itu bahaya. Tapi mau nggak mau Ibu harus ke sana. Ya, ini semua demi keamanan keluarga kita. Kalau gitu, Ibu harus ke orang pintar. Ibu akan pergi ke sana sebelum Ibu ke rumah Mas Dewo. Tubuhmu dikelilingi aura hitam. Itu pasti aura gaib yang sudah diberikan oleh hantu sumur itu, Pak. Iya benar, Pak. Dan di sampingmu ada manusia monyet yang ingin melindungimu. Tapi dia takut karena tubuhmu dikelilingi aura hitam yang membuat dia terpental saat ingin menyentuh. Pak, tolong saya, Pak. Keluarkan aura hitam ini dari tubuh saya, Pak. Baiklah. Aku hanya ingin mengobatinya supaya kamu bisa melindunginya lagi. Sekarang sudah sadar akhirnya ya setelah saya diruqyah udah itu. keberasa sekarang, tapi tetap aja saya itu kalau udah ditemu dia atau ditelepon dia udah pokoknya ngikut aja gitu. Itu yang saya heran. Dari berantem, kalau udah dengar suara dia tiba-tiba nurut Iya. lagi. Kok kamu sendiri? Anak-anak mana? Anak-anak akan terus berada di rumah Ibu, Mas. Siapa sosok manusia seperti monyet? Apa jangan-jangan dia yang melindungi Ratma karena Ratma punya ilmu pesugihan baru? Tidak. Aku tidak akan menumbalkan siapapun. Tidak akan pernah lagi. Aku tidak akan meminta tumbal kepadamu. Kali ini, aku ingin tumbal itu diberikan oleh Dewa. Kenapa harus aku? Biasanya kan si Ratma yang selalu memberikan tumbal. Aku mau kamu yang mencarinya. Kamu harus memberikan anak yang lahir pada hari Kamis Pon. Sama persis seperti hari kelahiran.